Di sini udah berapa lama? Belum lama sih, baru sekitar 2 bulanan. Sini ada kegiatan apa, Kang? Bantu-bantu teman-teman yang lain ya. Kalau bisa dibilang sih jadi relawan lah. Oh, Masya Allah. Emang Akang udah berkeluarga? Alhamdulillah. Baru satu. Baru satu. Nggak kangen sama istri tuh? Di sini kan udah lama. Nanyain kangen. Namanya orang udah berkeluarga pasti kangen lah. Oh, Tahu sendiri lah. iya. Berkeluarga belum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Belum, Kang? Kok belum sih? Kenapa? Saya aja nyesel sekarang. Kenapa nggak dari dulu gitu nikahnya? Emang di sini kalau daerah timur khususnya itu uang panai atau belis itu mahal, bahkan sampai puluhan juta. Ada Iwan itu, Ustaz. Samperin yuk. Oh, ayo bismillah. Sering denger sih kayak gitu. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ngapain nih? Lagi ngobrol. Lagi ngobrol-ngobrol. Masya Allah. Abang, Seth? Gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah tadi baru datang. Masya Allah. Iya, ini Seth. Tadi kita lagi ngobrol terkait masalah beliau yang belum nikah. Alasannya katanya karena uang panainya mahal. Padahal kan nikah adalah sesuatu yang baik nih, Seth. Sebenarnya dalam pandangan Islam itu seperti apa sih, Seth? Terkait masalah uang panai itu? Oh, Masya Allah. Tentang uang panai. Ya memang di sebagian daerah memang seperti itu. Apalagi di daerah saya, uang panainya Masya Allah. Kalau dalam Islam justru sebaliknya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits Uqbah bin Amir yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, khairus sadaqi aisaruhu. Sebaik-baik mahar itu yang paling mudahnya. Dalam riwayat yang lain disebutkan khairun nikahi aisaruhu. Sebaik-baik pernikahan itu adalah yang paling mudah, yakni pernikahan yang dimudahkan. Jadi semua acaranya itu dimudahkan, ya, tidak dipersulit. Termasuk dalam masalah uang panai. Walaupun sebenarnya uang panai itu bukan mahar sebenarnya. Jadi beda mahar, beda uang panai. Uang panai itu semacam uang pesta pernikahan yang itu biasa diminta oleh keluarga perempuan dan harus didiskusikan sehingga terjadi kesepakatan. Walaupun dalam Islam secara umum boleh-boleh saja, sah-sah saja, tapi kalau sampai memberatkan, ini tentunya bertentangan dengan hadis yang telah kita sebutkan. Apalagi disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, min yumnil mar'ati an tatayassara khidbatuha wa ayyatayassara sadaquha wa ayyatayassara rahimuha. Di antara bentuk keberkahan seorang wanita, ini keberkahan calon istri itu adalah wanita yang mudah pelamarannya, yang mudah dilamar. Kemudian yang kedua, cirinya mudah maharnya. Masuk dalamnya uang panai atau yang semisal dengannya, karena itu juga nanti dikaitkan dengan mahar walaupun bukan bagian dari mahar. Kemudian yang ketiga, yang mudah melahirkan rahimnya, yani yang mudah mendapatkan keturunan. Jadi ini diantara keberkahan seorang wanita yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya pernikahan dalam Islam itu ya, yang dianjurkan adalah dimudahkan. Apalagi yang datang adalah seorang pria yang saleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam Islam pernikahan itu dimudahkan, bukan dipersulit. Sehingga kita bisa mengambil pelajaran dari hadis ini bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan wanita yang mudah untuk dinikahi, yang dipermudah urusan pernikahannya, itu diantara ciri dari ciri-ciri wanita yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini tentunya membawa dampak yang positif bagi para pemuda Islam agar mereka segera menikah dan dimudahkan untuk menikah. Seperti itu. Masya Allah, syukron Seth. Ini nasihat buat kita juga, terutama buat saudara saya ini. Masya Allah. Namun Seth, di beberapa daerah, terutama di daerah saya, kita lihat dampak negatif dari uang panai tersebut. Di antaranya adanya perzinahan, kemudian adanya perawan-perawan tua,
atau bahkan bujang lapuk seperti itu Ustaz. Mungkin Ustaz bisa ngasih solusi, bagaimana solusi yang antum berikan ke kita gitu, terutama buat saudara saya ini Ustaz, biar dimudahkan urusannya. Nah, jadi solusi yang terbaik adalah mengikuti apa yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mengikuti petunjuk beliau, ya dalam pernikahan itu dimudahkan. Uang panaik boleh-boleh saja, tapi jangan terlalu mahal. Ya, kita mudahkan, terkhusus bagi para orang tua yang memiliki anak gadis. Kalau yang datang melamar itu adalah seorang pria yang soleh, tampak ciri-ciri kesolehannya, apalagi setelah kita telusuri biodatanya, dia adalah seorang yang soleh atau seorang penuntut ilmu atau yang semisal dengannya, maka kita mudahkan. Uang panaik boleh ada, tapi jangan terlalu dipersulit atau terlalu mahal. Nah, sesuai dengan kadar kemampuan sang pria yang datang melamar. Dan ini tentunya bisa didiskusikan sebelumnya. Nah, kemudian yang kedua, kita harus lebih mengedepankan syariat Islam daripada adat istiadat. Karena dari sekian banyak problema seperti yang antum sebutkan tadi, itu diantara penyebabnya adalah lebih mendahulukan adat istiadat daripada syariat Islam. Syariat Islam atau adat istiadat itu sendiri hukum asalnya mubah selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kalau seandainya adat istiadat itu bertentangan dengan syariat Islam, maka syariat Islamlah yang lebih didahulukan daripada adat istiadat, yang dengannya mudah-mudahan kita meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala karena telah mendahulukan dan mengamalkan syariatnya. Dan ini yang kita harapkan. Nah lo denger kata Ustadz, itu nasihat yang bagus. Nah sekarang antum banyak berdoa aja sama Allah Insya agar Allah. semua urusan antum dimudahkan dan disegerakan jodohnya. Amin. Betah amat ngebujang bang. Ustadz, syukron Ustadz, jazakallah khair.